Wah, tahun 2026 nanti bakal jadi tahun yang super sibuk buat sepak bola Indonesia loh. Serius, dari tim senior sampai tim junior, jadwalnya itu padat banget. Nah, biar kalian gak bingung, tenang aja, kita bakal bedah tuntas semuanya di sini. Jadi gimana? Udah siap belum? Soalnya, tahun 2026 ini bukan sekedar jadwal biasa. Ini tuh tahun penentuan, isinya laga-laga krusial yang bisa banget nentuin masa depan timnas kita. Yuk, kita lihat seramai apa sih jadwal mereka? Supaya nggak ada satupun pertandingan penting yang kelewat, kami udah siapin rangkuman lengkapnya buat kalian. Gampang banget buat diikutin. Kita mulai dari agenda tim senior dulu ya. Oke, kita awali dari ujung tombak kita, tim senior. Di tahun 2026, mereka ini punya dua misi besar. Pertama, unjuk gigi di panggung dunia lewat FIFA Series, dan yang kedua, tentu saja, merebut takhta di Asia Tenggara lewat Piala AFF. Terus apa sih FIFA Series itu? Nah, ini bukan sekedar laga persahabatan biasa ya. Ini keren banget karena FIFA secara khusus mempertemukan tim-tim dari benua yang beda. Artinya apa? Artinya, Indonesia sebagai wakil Asia bisa banget nih jajal kekuatan tim dari Eropa, Afrika, atau bahkan Amerika. Ini panggung dunia sesungguhnya, kesempatan emas buat naikin peringkat FIFA. Oke, siapin kalender kalian. Lingkarin tanggal-tanggal ini. Ada 3 periode penting nih. Pertama, di akhir Maret. Terus ada lagi di awal Juni. Nah, yang paling intens itu periode panjang dari akhir September sampai awal Oktober. Jadi pastiin nggak ada acara lain ya di tanggal-tanggal krusial ini. Lanjut, ada turnamen yang selalu bikin kita semua deg-degan, Piala AFF. Khusus buat tahun 2026, namanya ganti jadi ASEAN Hyundai Cup. Ya, karena sponsor baru. Tapi gengsinya, wah jangan ditanya. Tetap sama panasnya. Ini ajang pembuktian siapa raja sepak bola di Asia Tenggara. Perjalanannya bakal panjang dan seru nih. Mulai dari playoff di awal Juni, terus masuk ke fase grup yang panas dari akhir Juli sampai awal Agustus. Puncaknya, tim-tim terbaik bakal saling sikut di babak gugur dari pertengahan sampai akhir Agustus buat rebutan gelar juara. Sekarang, kita geser ke panggung yang lebih besar lagi, yaitu Pesta Olahraga Se-Asia, Asian Games. Nah, di sini nih, giliran para talenta muda dari skuad U23 yang bakal jadi sorotan utama. Betul banget. Ini dia Asian Games. Di tengah ribuan atlet dari berbagai cabang olahraga, mata kita semua pasti bakal tertuju ke lapangan hijau. Dan kali ini, tantangannya bakal lebih berat karena diadain di kandang salah satu raksasa sepak bola Asia, Jepang. Jadi di Asian Games itu aturannya memang tim U23 yang bertanding. Artinya ini adalah panggung buat generasi penerus kita untuk langsung berhadapan dengan raksasa kayak tuan rumah Jepang dan Korea Selatan. Wah, ini ujian mental dan skill yang sesungguhnya buat mereka. Oke, catat tanggal mainnya ya. Aksi mereka dimulai tanggal 19 September dan puncaknya partai final yang paling ditunggu-tunggu itu tanggal 4 Oktober. Jangan sampai kelewatan. Eits, jangan lupain juga para Garuda muda kita, Timnas U17. Perjalanan mereka ini bisa dibilang yang paling krusial loh. Kenapa? Karena ini bukan sekedar turnamen biasa. Ini adalah langkah awal di jalan panjang menuju mimpi tertinggi, main di Piala Dunia U17. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya. Buat para pemain muda ini, setiap pertandingan itu bukan cuma soal menang atau kalah. Ini tuh kayak audisi di panggung Asia buat dapetin tiket ke level dunia. Tekanannya pasti luar biasa banget. Jadi, gimana caranya mereka bisa sampai ke sana? Ada 2 gerbang utama yang harus mereka lewatin. Gerbang pertama itu Piala Asia U17 di Arab Saudi bulan Mei. Kalau mereka berhasil lolos dari situ, tantangan berikutnya udah nunggu di Qatar pada bulan November. Satu kesalahan aja bisa-bisa mimpi mereka terhenti. Oke, kalian udah pegang semua tanggal pentingnya kan? Nah sekarang kita bahas yang praktis-praktis saja. Gimana sih cara terbaik buat menikmati semua pertandingan ini tanpa drama? Pertanyaan ini penting banget. Kalian nggak mau kan? Udah semangat nungguin, malah ketinggalan momen gol penting gara-gara masalah teknis? Tenang, kami punya solusinya. Nah, biar nggak ketinggalan momen gol dimanapun kalian berada, platform streaming digital itu jawabannya. 3 platform resmi yang biasanya jadi andalan itu ada Video, RCTI Plus, dan Vision Plus. Dengan ini, kalian bisa nonton di kafe, di kantor, atau bahkan sambil rebahan. Praktis banget. Gini, singkatnya, ada 3 kunci utama biar nontonnya nyaman. Pertama, selalu cek jadwal H1. Soalnya, kadang suka ada perubahan mendadak. Kedua, pakai platform resmi biar nggak ada cerita buffering pas momen-momen krusial. Dan yang paling penting, pastiin koneksi internet kalian siap tempur.
Jadi, dengan semua tanggal dan jadwal turnamen penting ini di tangan kalian, udah nggak ada lagi alasan buat ketinggalan ya. Kalian sekarang punya peta lengkap buat ngawal perjuangan timnas sepanjang tahun 2026. Nah, setelah ngelihat semua jadwal ini, dari pertarungan gengsi di ASEAN Cup, panggung akbar Asian Games, sampai perjuangan hidup mati para Garuda Muda, turnamen mana nih yang paling bikin kalian gak sabar buat nonton? Apapun turnamennya, satu hal yang pasti, mari kita tunjukkan dukungan penuh kita. Ayo kita rapatkan barisan dan jadi penyemangat nomor 1 untuk Timnas Indonesia.